In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum fidere Patris Allegro veritas liberabit vos. Welcome back into the jungle of Patris Allegro. Kali ini kita akan berkatekese tentang keluarga. Tema Natal kali ini adalah Allah yang Allah hadir untuk menyelamatkan Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ini tema bersama antara KWI dan PGI. Nah, sesudah merayakan Natal, masih dalam oktav Natal, hari Minggu sesudah hari raya Natal adalah hari atau pesta keluarga kudus. Nah, dalam rangka pesta keluarga kudus dan di dalam oktav Natal, saya mengajak kita untuk merenungkan hal yang menarik ini. Sebuah kajian metafisik ya. Jadi, target audiens saya jelas. Naikkan level pemikiran Anda. Turunkan nafsu protes-protes. Oke ya, saudara-saudariku yang terkasih. Kalau tidak jelas bisa pause dan cari tahu apa maksudnya. Karena itu saya membahasakan apa yang sudah saya tulis. Ya, saudara-saudariku, pesta keluarga kudus ini bukan perayaan keluarga ideal, tetapi adalah pernyataan metafisik tentang bagaimana Allah menyelamatkan manusia melalui struktur relasi paling konkret dan paling rapuh. Nah, ini katekese kita ini berupa kajian metafisik yang lebih tepat sasaran untuk pesta keluarga kudus dengan tema Natal PGI KWI 2025 sebagai horizon teologisnya. Nah, saya beri judul Keluarga Kudus dan Tata Keselamatan. Ya, ini kajian metafisik atas kehadiran Allah dalam struktur relasi manusia. Ini refleksi untuk pesta keluarga kudus dalam terang tema Natal 2025. Oke, mari saudara-saudariku. Keluarga kudus itu bukan model moral, bukan teladan moral, tetapi keputusan ilahi. Ya. Oke, pesta keluarga kudus sering disalahpahami sebagai glorifikasi keluarga harmonis, stabil, dan ideal. Pembacaan semacam ini, meskipun pastoralnya tampak aman, justru mengkhianati kedalaman teologis peristiwa inkarnasi. Keluarga kudus bukan pertama-tama teladan moral yang harus ditiru. Pertama-tama bukan itu. Iya, tapi bukan itu yang utama. Tetapi adalah tanda metafisik tentang cara Allah memilih hadir dan menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Nah, pertanyaan itu. Di dalam keluarga Nazaret, Allah tidak sedang memamerkan kesempurnaan relasi, tetapi menegaskan struktur relasional sebagai jalan keselamatan. Struktur relasional, keterhubungan. Dalam terang tema Natal 2025, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Pesta keluarga kudus pada hari Minggu ini menjadi momen hermeneutik yang menentukan. Tema ini tidak berbicara tentang keluarga sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai medium ontologis kehadiran Allah. Jadi, refleksi yang dibutuhkan bukan moralistik atau sosiologis, bukan. Harus naik ke level yang lebih tinggi, metafisik. Mengapa Allah memilih keluarga sebagai bentuk kehadirannya dan apa artinya bagi keselamatan manusia? Jadi, inkarnasi dan keluarga apa hubungannya? Allah memasuki tata relasi, bukan ruang netral, ya, aturan relasi. Inkarnasi bukan sekedar Allah menjadi manusia. Inkarnasi adalah Allah memasuki tata relasi manusia. Dengan lahir dalam keluarga, Sang Logos tidak hanya mengambil tubuh biologis, tetapi juga struktur relasional. Dilahirkan dari seorang ibu, dibesarkan dalam otoritas seorang ayah, dan bertumbuh dalam ketergantungan yang nyata. Ini bukan detail naratif, bukan detail sebuah cerita, tetapi keputusan ontologis, keputusan mendasar, paling mendasar, yang menentukan keberadaannya. Secara metafisik, hal ini menegaskan bahwa relasi bukan aksiden sekunder dalam hidup manusia. Relasi itu bukan sesuatu yang ditambahkan dalam hidup manusia, tetapi
bagian penentu, bagian konstitutif dari keberadaan manusia. Allah tidak menyelamatkan manusia sebagai individu terisolasi, melainkan sebagai makhluk relasional, ciptaan yang ada dalam hubungan. Karena itu, keselamatan tidak dapat dipahami di luar relasi yang konkret. Dan keluarga adalah relasi paling asali tersebut. Ya. Nah, keluarga kudus itu sebagai struktur, bukan sesuatu yang ideal. Keluarga kudus sering dibungkus dalam estetika ketenangan. Rumah sederhana, kerja yang jujur, kasih yang diam. Tapi kitab suci justru menampilkan keluarga ini sebagai struktur yang rentan. Kita lihat, kehamilan yang tidak dipahami publik, ancaman politik, pengungsian, kemiskinan, dan ketidakpastian masa depan. Keluarga kudus bukan keluarga tanpa masalah, melainkan keluarga yang memikul beban sejarah keselamatan. Di sini terletak makna metafisiknya. Allah tidak menunggu struktur keluarga menjadi stabil sebelum hadir. Dia justru memilih struktur yang rapuh untuk menunjukkan bahwa keselamatan bekerja bukan karena kestabilan manusia, tapi karena kesetiaan Allah dalam relasi yang dijalani. Nah, di sini kita akan melihat personalitas, kepribadian. Ya, kepribadian itu maknanya lebih ke psikologis ya, tapi personalitas dan ketaatan. Relasi lebih dalam dari moralitas. Dalam keluarga Nazaret, keselamatan tidak berjalan melalui hukum tertulis atau moral heroik, tetapi melalui ketaatan personal, pribadi-pribadi yang taat. Maria dan Yusuf tidak memahami seluruh rencana Allah, tetapi mereka tinggal di dalam relasi itu dengan setia. Ini menunjukkan bahwa personalitas Kristiani bukan pertama-tama soal penguasaan norma atau aturan, tetapi kesiapsediaan, kemauan untuk tinggal di dalam relasi yang dituntut Allah. Nah, secara personalistik, suatu gagasan pemikiran yang menganggap manusia sebagai pribadi yang bermartabat, keluarga kudus memperlihatkan bahwa kebebasan manusia mencapai kepenuhannya bukan ketika dia otonom. Kebebasan manusia mencapai kepenuhannya bukan saat dia otonom, tetapi ketika dia memberi diri di dalam relasi, di dalam hubungan. Ketaatan bukan pembatalan kebebasan, tetapi adalah aktualisasi dari kebebasan. Ya. Jadi keselamatan adalah pemulihan tata relasi, aturan keterhubungan itu. Keluarga kudus menyingkap, membuka, menunjukkan, memperlihatkan makna keselamatan yang lebih dalam dari sekedar pembenaran moral. Keselamatan adalah pemulihan tata relasi, relasi manusia dengan Allah, relasi antar manusia, dan relasi manusia dengan sejarahnya sendiri. Dengan hidup dalam keluarga, Yesus menguduskan relasi asal-usul manusia. Lahir, dibesarkan, belajar taat, dan bertumbuh dalam waktu. Jadi, pesta keluarga kudus yang dirayakan pada hari Minggu ini tidak menuntut keluarga-keluarga Kristen menjadi tanpa konflik. Bukan itu. Tetapi untuk membuka diri supaya relasi-relasi yang terluka bisa ditinggali oleh Tuhan, bisa ditinggali oleh Allah. Keselamatan tidak berarti ketiadaan luka, tetapi hadirnya Allah di tengah luka itu. Cantik itu luka. Saya langsung ingat itu kata novelnya. Oke. Nah, bagaimana dengan pesta keluarga kudus dan situasi keluarga zaman kita sekarang? Dalam konteks keluarga modern, saudara-saudari, yang tertekan oleh logika efisiensi, individualisme, dan fragmentasi digital, keluarga kudus tampil sebagai kritik metafisik. Ya, dia menolak reduksi keluarga menjadi unit produksi, konsumsi, atau sekedar afeksi doang, afeksi semata. Keluarga adalah tempat di mana manusia belajar
bahwa dia dicintai bukan karena fungsi, tapi karena keberadaannya. Dia ada saja sudah cukup layak untuk dicintai. Bukan kamu harus berfungsi dengan baik. Jadi saudara-saudariku, pesta keluarga kudus bukan nostalgia romantik, tetapi adalah panggilan untuk memulihkan makna ontologis keluarga sebagai ruang kehadiran Allah. Meskipun tidak ideal, meskipun rapuh, meski berjalan tertatih, dia tetap adalah ruang kehadiran Allah. Jadi saudara-saudari, keluarga kudus adalah ukuran cara Allah bekerja. Keluarga kudus, Yesus, Maria, Yosef, itu bukan cermin kesempurnaan manusia, tetapi ikon kesetiaan Allah. Dengan memilih keluarga sebagai jalan inkarnasi, Allah menegaskan bahwa keselamatan tidak turun ke dunia sebagai ide besar, melainkan tumbuh perlahan dalam relasi yang dijalani. Di sanalah iman menjadi konkret, waktu menjadi tempat rahmat, dan kehidupan sehari-hari menjadi medan keselamatan. Kalau Natal 2025 menegaskan bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, maka pesta keluarga kudus menjawab bagaimana ia melakukannya. Dengan tinggal setia dalam relasi manusia yang paling sederhana dan paling menentukan. Ya, saudara-saudaraku, jadi selamat merayakan pesta keluarga kudus, dan ingat, bukan berarti harus tanpa konflik, tetapi harus tetap membuka diri untuk sebagai ruang kehadiran Allah. Itu makna mendasarnya. Follow for more, atau comment, like, subscribe, atau penutupnya apa yang bagus ya. Oke, titik.